Hmm. Ya, oke. Not so bad. Ya, ya itu not so bad. Terus? Baik, Pak. Nah, itu rumusan masalah dan tujuan. Kemudian yang ini yang batasan masalah, batasan penelitiannya, ini ada 7, Pak, 7 poin. Batasan penelitian, Iya, Pak. apa saja deh? Pertama, parameter udara ambien yang akan dianalisis dan dimonitoring pada penelitian ini yaitu CO dan partikulat. Terus? Kemudian sensor yang digunakan pada modul pengendalian pencemaran udara ambien ini untuk mengukur gas CO yaitu menggunakan sensor MQ7. Terus? Kemudian sensor yang digunakan untuk pengendalian pencemaran udara ambien untuk mengukur partikulat menggunakan sensor debu SAP GP2Y1010 AOF. Ini ya. Saya lebih prefer ya, bukan brand yang Mbok sampaikan. Itu tadi yang Mbok sampaikan kan brand kan? Betul, Pak. Satu lagi benar. Bukan brand. MQ7. Tadi ini ya. Coba kamu cek spesifikasi yang ada di jeroannya tadi. Apa? Baik, Pak. Nah, sebentar, misalnya ya, untuk pengukur debunya. Coba, itu jeroannya bisa terlihat nggak gambarnya? Jeroan ya, Pak ya? Mm-mm. Dari alat tersebut, bentar, Pak. Kayaknya ada deh bentuk ininya. Nah, ini Pak, kurang lebih kayak gini, Pak. Coba gedein lagi. Ini dia. Itu dia. Itu yang sebelah kiri itu ada titik-titik itu apa tuh? Yang ini, Pak. Nah, ini Kiri, keterangan itu kan kanan, Pak kiri. Bos. Apa ini? Kiri ini, Pak, titik-titik ini. Nah, ini nanti tuh debu tuh masuk melalui lubang ini, Pak. Ini, Pak, yang lubang ini, Pak. Nah. Bentar. Saya nggak peduli lah tentang kamu. Saya cuma peduli yang ini aja gambar ini. Ya, Pak, itu apa itu? Baik. Itu apa? Ini, Pak. Ini Coba gedein. Zoom in. Nah, terus lagi zoom in. Terus apa itu? Dust or smoke particulate. Jadi terus? Nanti debu tuh masuk ke sini, Pak. Terus? Nah, nanti dia mendeteksi dari lubang ini tuh nanti sensor ini tuh mendeteksi kandungan. Yang dideteksi apanya? Kandungan partikulatnya, Pak. Ora iso. Kandungannya sudah jelas debu. Konsentrasi ya, Pak. Konsentrasinya, Pak. Bukan kandungan, konsentrasinya. Iya, Pak. Nanti si debu itu, partikulat itu masuk melalui ini, kemudian ditarik dengan fan itu, Pak, kipas kecil itu, Pak. Nah, kemudian nanti dia akan keluar angkanya di web servernya, Pak, nanti di websnya. Sama di lab di HP juga di HP. Di website itu nanti langsung muncul berapa konsentrasinya. Gitu, Pak. Jadi cara kerjanya hanya debu masuk melalui lubang ini, Pak. Saya hanya fokus pada titik-titik ya, terus yang ada lingkaran yang garis putus-putus yang ada titik-titiknya. Itu gimana itu? Coba kamu ceritakan. Karena ini merupakan kuncinya di sini. Yang lainnya cuma menurut saya itu elektronika. Tapi kuncinya ada di sini. Itu gimana tuh? Nah, yang saya baca Pak dari penelitian-penelitian itu, boleh saya perlihatkan ininya nggak, Pak? Boleh. Videonya, Pak. Boleh ya. Sebentar, Pak. Ini ada video ada tingkat kalau nggak salah ya. TL18. Bentar, Pak ya.
Mana ya? Sebentar ya, Pak. Ya. Pak, mana ya? Harus dulu. Bentar, Pak. Warwa. Nah, ini Pak, cara kerja alat ini Pak. Nah, nanti si debunya itu masuk ke ini Pak, ke lubang ini. Terus? Nah, nanti dia akan muncul nih Pak di LCD ini nilai konsentrasinya. Oke. Coba fokus kepada lubang tadi. Lubang tadi itu bagaimana cara kerjanya? Yang tempat masuknya debu tadi loh. Atau alatnya kamu dapat dari mana sih, Re? Ini Pak, ini saya dari penelitian-penelitian sebelumnya sih Pak, menggunakan alat ini. Siapa yang meneliti itu? Banyak Pak, udah ini dari penelitian saya aja yang jadikan penelitian terdahulunya ada 5 Pak. Kemudian di penelitian-penelitian lainnya juga ada Pak, udah sudah pakai sensor Iya, oke. ini Pak. Coba, bentar ya. Saya fokus lagi ya kepada lingkaran yang garis putus-putus terus ada titiknya 5. Itu bagaimana cara kerjanya itu? Jadi yang saya tangkap sih dia melalui hole ini Pak, si lubang ini. Lah iya, itu saya nggak puas dengan jawabanmu seperti itu. Iya, karena kan maksudnya Pak, kalau saya kan bukan lebih ke elektronya ya Pak ya, saya kurang paham nih Pak cara kerjanya. Iya. Elektronnya sih whatever lah, saya juga nggak peduli tentang elektron. Tapi bagaimana ya alat itu sampai bisa mendeteksi konsentrasi debu yang khusus di yang lingkaran garis putus-putus ada 5 titiknya itu ya opo, ngono loh. Gimana Pak ya? Oke, kalau gitu gini ya. Nah, tolong kamu mencari ya toh. Baik. Cara kerja alat ini Pak. Enggak. Mencari standar
pemeriksaan debu. Nah, gitu aja. Kamu cari di Google tuh banyak. Kamu cek aja standar pemeriksaan debu. Seret, Baik, Pak. gitu. Nah, terus setelah itu kamu komparasi dengan alat ini. Dengan alat Yes ini. ya? Mana ya? Oke. Iya, Pak. Coba. Kemudian yang satu tadi apa? Karbon monoksida. Coba. Itu gimana diagramnya karbon monoksida? Ini, Pak. Oh, itu mah fotonya. Diagramnya beda dong. Diagram sama gambar. Ya. Oh, Diagram. diagram kayak gitu ya, Pak ya? Mm-mm. Saya belum saya masukin, Pak. Teman saya kayak kemarin udah debu deh, Pak. Cuman ada diagram bentuk kayak gini ya, Pak. Ya, iya. Ya. Nah, itu mungkin. Saya kalau fotonya sih, ya terserah lah itu ditolak. Tapi menurut saya yang paling penting adalah diagramnya ini. Iya, Pak. Baik. Menurut saya itu yang penting. Untuk memverifikasi bahwa ini sebetulnya confirm atau nggak confirm gitu ya. Kalau saya melihatnya ini ya mungkin harus dijelaskan tuh. Yang debu tadi ini ada lingkaran yang garis putus-putus, lalu ketika ada 5 titik debu ini bagaimana ini prinsip kerjanya. Kalau yang lainnya ya itu menurut saya itu betul-betul pure elektronika lah, ada transistor, ada resistor, apalagi tadi itu. Baik, Pak. Nah, oleh sebab itu tolong kamu ya searching di Google ya, prinsip pemeriksaan debu atau prinsip pemeriksaan karbon monoksida. Ya, baru nanti itu ada relationnya atau tidak relationnya itu dengan alatmu ini. Tapi mesti ada prinsipnya, prinsip pemeriksaan parameter. Mudah maksudnya. Gimana tuh, Pak? Prinsip pemeriksaan parameter CO dan prinsip pemeriksaan parameter debu baru nanti dikorelasikan dengan alatmu ini. Ini sebetulnya alatmu ini apakah sesuai dengan prinsip pemeriksaan debu atau tidak? Ini apakah sesuai dengan prinsip pemeriksaan karbon monoksida atau sangat jauh? Ya. Baik, Pak. Yes. Tapi kan kalau CO ini, Pak, kan ada yang ini, Pak ya, direct monitoring ya, Pak ya. Ya. Kalau yang CO, saya tahu CO meter tuh, Pak, alatnya. Kemudian saya juga kemarin cari-cari juga ada, Pak, partikulat direct monitoring, Pak. Nah, ini, Pak. Nah ini, Pak, kayak gini kalau nggak salah itu kemarin tuh, Pak. Ya, oke. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Apapun monggo lah ya. Baik, Cuma Pak. ya setiap parameter tadi ya baik COX, baik NOx, baik PM2,5 atau PM10 atau CHX itu ada prinsip pemeriksaan. Prinsip pemeriksaan COX, prinsip pemeriksaan NOx, prinsip pemeriksaan kualitas NHX, prinsip pemeriksaan PM2,5, prinsip pemeriksaan PM10. Nah, gitu. Pak, berarti ini kan saya kan sebenarnya kan lebih ke ininya, Pak ya, lebih ke outputnya, Pak. Iya, tahu. Saya tahu. Jadi sebelum output itu keluar, ya menurut saya kamu juga mesti harus tahu prinsipnya. Meskipun itu kamu enggak secara detail. Ya kan? Iya, Pak. Itu dalam rangka untuk memverifikasi alat. Ya kalau alatnya tidak verify, ya pasti akan keliru semua hasilmu. Outputnya pasti keliru semua. Mudah maksudnya ya. Di tinjauan pustaka berarti Pak saya masukkan. Ya, di tinjauan pustaka boleh. Baik. Di tinjauan pustaka bagian awal-awal juga boleh gitu ya. Saya nangkep lah ya. Endingmu kan sebetulnya outputnya.